adik-adik semua, selamat pagi. Wah, akhirnya hari ini kita ibadah lagi ya. Untuk ibadah minggu ini kita lewat YouTube dulu, oke? Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya untuk memulainya. Mari adik-adik semua sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali beribadah bersama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali mau mempelajari bagaimana sikap Engkau Tuhan. Dan kami akan mempelajari hal yang penting lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan setelah ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang menonton ibadah pada pagi hari ini, biar kiranya mereka bisa semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung,
akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Oke, tadi kalian sudah menonton kan ya bagaimana cerita Adam dan Hawa setelah mereka masuk dalam dosa. Nah, dosa apa yang dilakukan oleh mereka? Tentang ketidaktaatan. Nah, pasti anak-anak sekolah minggu yang ikut komsel ya, komsel sekolah minggu pasti tahu nih. Soalnya beberapa minggu yang lalu Cici Karin sempat ceritain tuh bagaimana taat, bagaimana tidak taat. Nah, hari ini Cici mau menceritakannya, mau membahasnya lewat cerita Adam dan Hawa yang dilakuin. Nah, yang dilakuin oleh Adam dan Hawa. Nah, yang dilakukan tadi yang dicontohin di video tadi tuh Adam dan Hawa melakukan apa yang tidak taat? Mereka melanggar perintah Allah. Mereka memakan buah yang seharusnya mereka nggak boleh makan. Mereka nggak boleh makan itu. Mereka udah dikasih tahu sama Tuhan kalau misalnya mereka menyentuh, bahkan kalaupun mereka melihat buah itu, pohon di buah itu, mereka akan mati. Tapi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa apa? Mereka melanggar. Mereka memakan buah itu. Mereka mengikuti apa kata ular. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Adam dan Hawa malah terhasut oleh kata-kata iblis yang bilang, kamu tuh bakal jadi Tuhan kalau misalnya makan buah ini. Itu seharusnya boleh nggak? Enggak ya. Itu harusnya tidak boleh. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa akhirnya malu setelah mereka makan buah itu. Mereka mulai merasakan, salah nih, harusnya nggak boleh nih. Dan akhirnya sebenarnya Tuhan tahu mereka sudah melanggar. Dan akhirnya Tuhan mencari. Mana Adam, mana Hawa. Mereka sudah melanggar perintahku. Tapi sebenarnya Tuhan tahu di mana itu Adam. Apa yang sudah dilakukan Adam dan Hawa pada saat itu. Dan Adam dan Hawa juga menunggu gitu. Menunggu hal-hal yang terjadi setelah yang ular janjikan itu. Tapi nyatanya gak ada. Gak ada tuh yang kata-kata ular, kamu tuh bakal jadi kayak Tuhan loh kalau habis makan buah ini. Tapi nyatanya yang Adam dan Hawa rasakan malah mereka menjadi malu gitu. Mereka merasa perlu melarikan diri gitu dari Tuhan. Mereka gak mau bertemu sama Tuhan. Mereka malu ketemu sama Tuhan. Itu padahal ya, kalau misalnya mereka taat tuh, wah, mereka tuh tetap bisa jalan-jalan sama Tuhan. Mereka tetap bisa ngobrol sama Tuhan bareng-bareng loh di sana, di Taman Eden. Tapi mereka malah kehasut sama ular. Kecewa banget gak sih? Kalian kalau denger itu kecewa gak? Kecewa ya pasti ya. Dan itu pun yang Tuhan rasakan gitu pada saat itu. Tuhan kecewa, Tuhan marah saat Adam dan Hawa itu tidak taat sama dia, sama Allah. Dan sebagai hukumannya, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, ke dunia. Dan mereka mulai menjalani hal-hal yang duniawi, yang biasanya mereka nggak dapetin gitu di surga. Padahal di Taman Eden itu tuh sama Tuhan udah disediain semua, banyak banget yang disediain sama Tuhan tuh. Kamu boleh makan apa aja yang ada di sini kata Tuhan, tapi jangan makan buah itu, jangan makan buah dari pohon yang ada di situ tuh.
Katanya kata Tuhan kayak gitu. Tapi sayang sekali Adam dan Hawa tidak taat. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih nggak taat? Pasti pernah ya. Kalau taat pernah nggak? Harus ya, harus pernah. Soalnya apa ya, kalian ini anak-anak Tuhan, kalian ini anak-anak sekolah minggu yang taat. Jadi kalian itu harus taat kepada orang tua, ya, apalagi yang walinya Tuhan Yesus gitu di bumi. Nah, Cici minta kalian coba nanti contohin ya, kasih contoh, kirim aja di grup ya. Kalian kasih contoh nih, misalnya kalian pernah tidak taat itu seperti apa, dan taat itu apa. Misalnya Cici tuh pernah nggak taat kalau Cici tuh lagi main laptop nih ya, lagi main sosial media aja pokoknya. Terus dimintain tolong sama mama Cici, Dep, coba dong tolongin mama masak. Nah, tapi Cici nggak mau. Cici bilang, entarnya tapi 5 jam sampai malam gitu, makanannya udah jadi gitu. Nah, itu tuh nggak taat, itu tuh contoh tidak taat. Nah, seperti contoh tadi yang Adam dan Hawa, mereka dibilang jangan lakuin itu, tapi malah melakukan itu gitu ya. Adam dan Hawa diminta untuk jangan makan buah itu, tapi mereka malah makan buah itu. Nah, contoh taatnya. Cici tuh setiap beberapa kali gitu ya dalam seminggu diminta untuk nganterin ayah Cici ke gereja gitu ya. Dan Cici ngelakuin, Cici ngebantuin gitu ya. Cici nganter jemput, nungguin gitu. Nah, itu contoh taat. Nah, contoh taatnya Adam dan Hawa, kalau saja mereka pada saat itu tidak memakan buah dari pohon yang dilarang itu mungkin salah satu contoh ketaatan. Tapi yang terjadi, mereka saat itu tidak taat. Nah, berarti kalian harus mencontohkan nih bagaimana contoh yang taat dan contoh yang tidak taat. Nanti kasih tahu Cici ya di grup ya. Oke. Nah, sekarang Cici mau lanjut tanya nih. Kalian saat tidak taat itu ya, perasaan kalian gimana? Biasa aja kah? Atau senang? Atau malah tidak enak? Nah, kalau Cici ya kadang merasa merasa bersalah gitu kalau misalnya tidak taat gitu sama orang tua Cici. Nah, kalian perasaannya gimana gitu? Nah, kalau misalnya kalian perasaannya biasa aja, mungkin harus dicek ya, minta dicek sama mama papanya, minta didoakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian bahagia, itu jangan sampai saat kalian tidak taat itu kalian malah bahagia gitu. Misalnya kalian dimintain tolong untuk beresin mainan. Nah, misalnya diberesin mainan nih, tapi kalian nggak taat nih, terus kalian bahagia, kalian malah kayak ya udah gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, tapi mukanya bahagia sekali saat tidak taat. Nah, itu kalian harus minta didoakan. Kalian boleh minta didoakan oleh Cici, Oma Yanti, atau ada Cici Karin, Koko Ocep, atau guru-guru sekolah minggu yang lain, dan minta didoakan juga sama orang tua kalian ya. Dan kita pasti mendoakan kok untuk kalian mungkin yang saat ini cukup sulit untuk taat. Nah ya, tinggal bilang aja gitu. Misalnya kalau malu untuk bilang di grup ya, bisa bilang ke Cici, chat di WA ya, chat pribadi. Ci, saya mau minta tolong untuk didoakan supaya saya lebih taat lagi gitu ya kepada orang tua saya gitu. Seperti itu contohnya ya. Kalau misalnya kalian merasa wah saya belum taat nih gitu ya. Nah, terus poin pentingnya gitu ya. Setelah Adam dan Hawa ini tidak taat, ternyata Tuhan itu kan menurunkan mereka ke bumi, ke dunia sebagai hukumannya. Nah, ternyata di situ ya Tuhan juga tetap nyediain gitu tempat yang layak, tempat yang bisa mereka hidup dengan bahagia gitu. Nah,
Dan janjinya Tuhan itu seperti itu gitu. Dan sebagai bukti gitu ya, sebagai bukti kasihnya Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa, Tuhan itu menjanjikan, nah kan ini Adam dan Hawa ini kan udah berdosa nih ya, karena tadi tidak taat. Nah, sebagai bukti kasihnya Tuhan gitu ya, Allah itu mengirim Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa kita semua, untuk menebus dosa-dosa yang ada di dunia gitu. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita gitu. Kalau misalnya Tuhan Yesus ini nggak datang ke dunia, yang ada kita adanya di neraka semua. Ketemu tuh sama ular yang tadi yang ngehasut Hawa. Mau nggak? Nggak ya, jangan ya. Jangan mau. Kita harus ketemu Tuhan Yesus. Karena kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, jadi Allah ini menjanjikan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita semua. Itu sebagai bukti kasih dari Allah. Jadi Adam dan Hawa ini tetap menjadi miliknya Tuhan Yesus, tetap menjadi miliknya Allah. Dan Allah ini tetap mengasihi Adam dan Hawa saat mereka ini tidak taat, ya. Jadi Adam dan Hawa ini tetap dikasihi oleh Allah meski mereka sedang tidak taat. Nah, jadi kalian juga meskipun saat ini mungkin belum taat, Tuhan Yesus itu tetap mengasihi kalian. Allah tetap mengasihi kalian gitu ya. Tetap mengasihi Cici meskipun Cici kadang sedang tidak taat. Orang tua kalian pun mungkin ada batas kesabarannya gitu ya, tentang ketidaktaatan kalian gitu. Tapi Allah tetap mengasihi kalian meskipun kalian tidak taat, dan kalian tetap menjadi milik Allah. Cici tetap menjadi milik Allah. Dan Adam dan Hawa juga saat tidak taat, dia tetap menjadi milik Allah. Ya, seperti itu. Jadi, poin pentingnya itu, saat kita tidak taat, itu tuh sebuah dosa. Nah, karena Allah itu mengasihi kita, Allah mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Dan saat kita tidak taat, kita ini tetap menjadi miliknya Allah, dan Allah tetap mengasihi kita. Tapi jangan terlalu sering juga ya. Jangan mentang-mentang kalian ini udah tahu nih ya, Allah ini tetap mengasihi kita meskipun kita tidak taat. Nah, tapi kalian jangan terlalu sering. Malah jangan untuk sengaja tidak taat ya. Karena kalian ini anak-anak Tuhan, Cici percaya setelah mendengarkan firman ini kalian akan diteguhkan hatinya untuk semakin lebih taat lagi kepada orang tua ya, kepada guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah ya, dan kepada Tuhan Yesus yang terlebih lagi, kepada firman Tuhan ya. Oke, nah untuk ayat hafalannya ada di ayat sepanjang masa yang kalian pasti ingat nih. Yohanes 3 ayat 16. Nah, Cici gak perlu kasih tahu isinya, pasti kalian tahu isinya ya. Oke, Cici kasih tahu deh isinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kalian sampai gak hafal, wah kebangetan sih ini. Ini tuh ayat yang harus kalian ingat sampai nanti tua ya. Karena ini tuh ayat untuk mengingatkan kalian bahwa Tuhan Yesus itu diturunkan oleh Allah sendiri untuk menebus dosa kita semua gitu loh. Ya, jadi kalian jangan menyia-nyiakan untuk terus melakukan dosa ketidaktaatan ini ya. Oke, segitu. Nah, selain kalian harus menghafalkan ayat hafalan tadi Cici udah minta ya untuk kalian mencontohkan bagaimana kalian saat tidak taat dan bagaimana saat kalian taat kepada orang tua. Nah ya, bisa ya. Nanti Cici tunggu di grup WA, nanti Cici tunggu
Dan semoga kalian mengerjakan semuanya, dan semoga kalian juga mengerti, paham bagaimana ketidaktaatan dan bagaimana itu taat. Nah ya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan ya. Nanti setelah ini kita memuji Tuhan dengan semangat, oke? Yuk kita berdoa dulu untuk penutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami sudah belajar Tuhan bagaimana taat dan apa yang harus dilakukan saat tidak taat. Dan Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami seringkali tidak taat Tuhan kepada orang tua kami, kepada Engkau terlebih lagi Tuhan. Ampuni setiap anak-anak sekolah minggu ini saat mereka tidak taat Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini mungkin kesulitan untuk taat Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami percaya bahwa anak-anak sekolah minggu ini akan lebih taat lagi kepada Engkau, kepada orang tuanya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu yang menonton pada pagi hari ini Tuhan, beribadah pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, setelah ini kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri semuanya ya, dengan semangat. Hai adik-adik semuanya, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Yeay, lebih semangat lagi ya. Kalian pasti bisa dengan gerakan tangan yang lebih luas. Ayo lebih semangat lagi. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Yes, kalian berhasil memuji Tuhan dengan semangat.